يا لطيفا بالعباد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat cari berkah guru, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kisah Sayyidina Umar, keberaniannya sampai ke alam kubur. Sebagai seorang khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab melaksanakan dengan penuh tanggung jawab segala tugas-tugasnya. Sayyidina Umar sangat memerhatikan setiap kebijakannya dan memerhatikan dampaknya. Hal ini sesuai dengan ucapan Sayyidina Umar, "Seandainya seekor unta mati sia-sia akibat kebijakanku, maka aku takut kelak Allah meminta pertanggungjawabanku atas kematiannya." Tak hanya dikenal tegas di dunia, tetapi juga ketika berhadapan dengan malaikat munkar dan nangkir. Sayyidina Umar tak berubah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang begitu menakutkannya malaikat munkar dan nangkir. Sahabat Rasulullah Sayyidina Umar bin Khattab seakan-akan ingin melawan malaikat-malaikat tersebut. Hal ini sesuai dengan riwayat yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi dari Al-Jazuli dalam kitab Syarhul Risalah, bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada para sahabatnya perihal malaikat munkar dan nakir. Digambarkan Rasulullah malaikat munkar dan nakir akan mendatangi seorang mayit di kuburan dalam bentuk yang begitu menyeramkan, berkulit hitam, bengis, keras, sifat-sifat buruk yang menakutkan lainnya. Kedua malaikat itu akan menanyai si mayit. Mendengar penuturan Rasulullah itu, Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saat di kuburan nanti aku akan sebagaimana aku sekarang ini?" Rasulullah menjawab, "Iya." Kalau begitu, timpal Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian, "Demi Allah, akan aku lawan kedua malaikat itu." Ketika Sayyidina Umar meninggal dan dikuburkan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib masih duduk di depan kuburan Sayyidina Umar. Saat orang lainnya mengantarkannya sudah pergi, seorang sahabat pun menanyakan perihal perilaku Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu. Sayyidina Ali pun menjawab, ia ingin tahu apa yang akan terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab di dalam kubur. Sayyidina Ali bin Abi Thalib penasaran tentang percakapan yang akan terjadi antara Sayyidina Umar dan malaikat munkar dan nakir. Hal ini diceritakan oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam Syarah Nuruz Zalam ala Aqidatil Awam. Diriwayatkan bahwa sebab kelembutan malaikat munkar dan nakir terhadap orang beriman di alam kubur adalah ketika Sayyidina Umar bin Khattab wafat lalu dimakamkan dan masyarakat yang mengantarkan jenazahnya meninggalkan makam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib memilih bertahan. Ia mengawasi kubur untuk mendengarkan percakapan Sayyidina Umar dari dua malaikat kubur. Sayyidina Umar pun didatangi malaikat munkar dan nakir dan ditanyai pertanyaan, "Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu?" Kemudian Sayyidina Umar menjawab, "Hei malaikat, kau tak sadar bertanya pada siapa? Kau bertanya siapa Tuhanku dan siapa nabiku. Aku selama ini berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kau bertanya siapa Tuhanku dan siapa nabiku. Wahai malaikat, siapa Tuhanmu dan siapa nabimu?" Sayyidina Umar pun balik bertanya pada malaikat tentang wajah menyeramkan keduanya ketika mendatangi mayit. Saat itu pun Sayyidina Umar menyuruh malaikat maut untuk mengganti wajah menyeramkan seperti itu dengan wajah yang lain. Sayyidina Umar bin Khattab berkata,
Aku Umar bin Khattab saja takut melihat wajah kalian. Bagaimana dengan umat muslim yang lain yang lemah? Ganti dengan yang lebih bagus." Maka sejak saat itu malaikat Munkar dan Nakir pun menampilkan wajah yang lebih ramah kepada jenazah baru di kalangan orang yang beriman, karena menuruti apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun memuji jasa Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, "Demi Allah, sahabat Umar bermanfaat untuk manusia semasa hidup dan setelah wafatnya." Dalam syarah Nuruz Zalam ala Aqidatil Awam. Sebelumnya malaikat Munkar dan Nakir digambarkan menyeramkan. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan yang biru. Salah satunya Munkar dan yang lain Nakir. Keduanya berkata, 'Apa pendapatmu tentang orang ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam?' Maka ia menjawab, 'Sebagaimana ketika di dunia, Abdullah dan Rasulnya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.' Keduanya berkata, 'Kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu.' Kemudian kuburannya diperluas 70 kali 70 hasta dan diberi penerangan, dan dikatakan tidurlah. Dia menjawab, 'Aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluargaku.' Keduanya berkata, 'Tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya, sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut.' Apabila yang meninggal orang munafik, ia menjawab, 'Aku mendengar orang mengatakan, aku pun mengikutinya, dan saya tidak tahu.' Dan kedua malaikat itu berkata, 'Kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu dahulu mengatakan itu.' Maka dikatakan kepada bumi, 'Himpitlah dia.' Maka dihimpitlah jenazah tersebut sampai tulang rusuknya berserakan, dan ia akan selalu merasakan azab sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya tersebut. Dihasankan oleh Albani dalam Sahih Tirmizi. Ya Latifan bil ibad